Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala ramadhana syahra as-siyama lil mu'minin wa anzala fihi al-Qur'anal karim وجعل فيه ليلة مباركة ألا وهي ليلة القدر والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. Allahumma rzuqna ikhlasan fin niyati wal qawli wal amali. Yang sama-sama kita muliakan Ketua BKM Fastabiqul Khairat beserta seluruh jajaran pengurus, orang tua kami Bapak Ustaz Saufi, Bapak Haji Dedi, dan seluruh orang-orang tua kami, Bapak Ibu, remaja dan remaji, terkhusus yang hadir pada malam ke-10 bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa dilindungi oleh Allah dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kami dari komunitas Bagan Batu Hijrah alhamdulillah dapat bersilaturahim dengan orang-orang tua kami di sini, teman-teman, saudara dan saudari, untuk mempererat dan memperkuat hubungan silaturahim kita. Hadirin jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan tausiah ini, sedikit kami ingin memperkenalkan bahwa komunitas Bagan Batu Hijrah ini sudah lumayan lama berjalan dan alhamdulillah aktif di bidang sosial juga bidang keagamaan. Maka dalam Ramadan ini alhamdulillah Bagan Batu Hijrah mempunyai satu program mengadakan safari Ramadan ke beberapa masjid demi untuk bersilaturahim. Salah satunya alhamdulillah di masjid kita yang tercinta ini, Masjid Fastabiqul Khairat. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah kita akan membahas sedikit tentang hikmah ibadah puasa ini, sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara kita tadi. Apa hikmahnya kita ini berpuasa? Hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya rahimakumullah. Setiap ibadah, amal-amal soleh Allah sebutkan pahalanya dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Namun ibadah puasa ini tidak ada yang tahu berapa besar pahalanya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, dalam hadis qudsi disebutkan. Kita yakin bahwa seluruh amal ibadah kebaikan Allah yang kasih pahala, Allah yang kasih ganjaran. Tetapi ibadah puasa ini
Allah khususkan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Makinkan besarnya pahalanya Bapak Ibu, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Amal kebaikan sekecil apapun, ya, sampai sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah sudah kasih kita janji pasti akan dibalas. Yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun pasti akan ditunjukkan di akhirat kelak. Salah satu ibadah puasa ini luar biasa hikmahnya, pahalanya Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam Al-Quran mungkin kita sudah sering dengar ini ayat. Allah berfirman, siapapun yang penting dia orang beriman, jalankan ibadah puasa ini dengan benar-benar, jauhkan hal-hal yang merusak atau membatalkan puasa tersebut, la'allakum tattaqun, pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Ya. Kita tentu bertanya, ya, kok bisa 1 bulan kita berpuasa, 1 bulan saja, itu pun tidak siang malam, ya, hanya siang saja, tapi dapat pangkat muttaqun, pangkat takwa. Ya. Kita bertanya, kok bisa? Ya. Orang beriman manapun kata Allah, yang penting dia orang beriman, jalankan puasa dengan benar, syarat dan rukunnya, jauhi semua hal-hal yang membatalkan puasa, pasti kamu jadi orang bertakwa. Mau dia orang beriman yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, yang penting dia orang beriman. Ya. Ulama kita menjawab Bapak Ibu, ternyata ibadah puasa ini merupakan ibadah yang khas, ibadah spesial. Orang yang sabar menunaikan ibadah puasa ini, ya, yang selain berpuasa, ya, makanan, minuman boleh kita makan di waktu siang hari. Namun di bulan puasa ini kita harus sabar, kita harus tinggalkan itu semua. Nasi boleh kita makan, halal, minuman dan seterusnya. Tetapi di siang Ramadan kalau kita makan, ya, hukumnya haram. Ya Bu, ya. Ya Bu. Nasi halal kan Bu? Jus jeruk, randang daging. Tapi coba kita makan di siang Ramadan, berdosa kita, haram hukumnya. Istri kita halal kan Pak? Halal. Coba di siang Ramadan kita gauli, haram hukumnya. Bahkan puasa batal, berdosa, bayar kafarah. Ini ibadah puasa mempunyai satu keistimewaan. Maka orang yang sabar menjalankan ini, sabar dia menahan nafsunya di siang Ramadan, makanya dia mendapat derajat takwa. Kalau derajat takwa kita sudah sampai dapat meraih derajat takwa, tidak lain dan tidak bukan, ganjarannya adalah surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mendapat ampunan dari Tuhanmu. Sesungguhnya surga itu seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Inilah rupanya ibadah puasa tadi. Kalau orang yang sudah sampai derajat takwa, dia akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sehingga ketika dia mau meninggal pun nanti bahagia. Datang ratusan bahkan ribuan malaikat menghibur dia.
Tatanazzalu alaihimul malaikatu, berturunan malaikat ke rumahnya ketika dia mau meninggal. Dari mana malaikat tahu? Karena nama orang yang bertakwa ini tadi sudah masyhur, terkenal di penduduk langit, di kalangan para malaikat. Maka tatkala dia mau meninggal, ribuan malaikat turun ke rumahnya untuk menghiburnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata malaikat? Ya. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu bersedih, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Wa abshiru, tapi bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita manfaatkan sisa jatah umur yang masih Allah berikan kepada kita. Belum tentu Ramadan depan kita dapat berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Ramadan tahun kemarin kita masih bersama teman kita, bersama orang tua kita, bersama tetangga kita. Tetapi sebahagian dari mereka sudah mendahului kita. Ramadan ini mereka tidak ada lagi. Maka mari kita pergunakan waktu yang singkat ini. Ad-dunya sa'ah. Kata ulama kita, dunia ini sesaat. Maka jadikanlah waktu sesaat ini senantiasa untuk ketaatan. Wan nafsu tama'ah, nafsu itu rakus, tak akan pernah puas, itulah nafsu. Ya. Sudah dapat, seandainya dia punya satu gunung emas, dia pingin dua, dapat dua pingin tiga, begitu seterusnya. Itulah nafsu. Alim hal qanaah, kata ulama kita, ayo ajari nafsu itu sifat qanaah, sifat mencukupi dengan apa adanya. Oleh karena itu mari kita manfaatkan Ramadan ini. Ramadan sudah berjalan lebih kurang 10 hari. Jangan kita lewatkan. Karena ingat, ada satu malam di malam Ramadan ini, satu malam yang kualitas ibadah kita pada malam itu khairun min alfi syahrin, lebih baik, lebih afdal dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung-hitung lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Satu malam itu kita beribadah, dan itu hanya ada di malam Ramadan, tidak terdapat di bulan selain Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, itulah namanya malam Lailatul Qadr, Lailatul Qadri. Ya. Kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri? Ya. Karena malam itu sebagian ulama tafsir menafsirkan, ya, lahu syaraf, malam yang mempunyai suatu keagungan, kemuliaan yang luar biasa, sehingga pada malam itu tidak ada wabah penyakit, tidak ada setan yang keluar malam itu. Ya. Sebagian ulama tafsirkan qadar itu bermakna sempit, karena bumi pada malam itu diisi oleh malaikat semua. Malaikat Jibril turun ke bumi ini dengan jumlah yang banyak malaikat-malaikat yang lain, yang jumlahnya pada waktu itu, pada malam itu melebihi, lebih banyak dari hitungan pasir yang di pantai. Ya. Makanya disebutkan dalam surah Al-Qadar itu apa? Tanazzalul malaikatu warruh, para malaikat turun ke bumi ini. Warruh, ruh di situ maknanya Jibril, ya, bukan ruh tapi Jibril di situ. Jadi malaikat Jibril turun pada malam itu dengan sekelompok malaikat yang banyak sehingga bumi ini padat. Apa yang mereka lakukan malam itu? Para malaikat itu, mereka mendoakan orang yang sholat pada malam itu, orang yang berzikir pada malam itu, orang yang tadarus, orang yang sholat qiyamul lail dan seterusnya.
Nah, kita bertanya, kapan malam itu terjadi? Kita nggak tahu. Malam itu dirahasiakan. Tidak ada yang tahu. Bisa jadi dia terjadi pada awal Ramadan, bisa jadi terjadi di tengah Ramadan, bisa jadi terjadi di akhir Ramadan. Namun kata ulama tafsir, ya, sebagian mereka mengatakan terjadi di 10 terakhir Ramadan. Ada yang mengatakan terjadinya Lailatul Qadar itu pada malam ke-27 Ramadan. Dan sebagian ulama katakan mereka tidak menentukan. Itu rahasia yang dirahasiakan oleh Allah agar kita tidak luput dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kita jangan absen. Kalau kita aktif dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita tak tinggal solat tarawih, tadarus, zikir, solat tahajud, pasti satu malam yang kita dapat. Pasti kena. Jadi orang yang dapat beribadah pas pada malam Lailatul Qadar, walaupun dia tidak nampak tanda-tanda malam itu, tapi dia mendapatkan fadilah, keistimewaan malam Lailatul Qadar itu, yang tadi disebutkan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita, ya, di samping ibadah wajib kita tunaikan, juga ibadah-ibadah sunnah jangan kita lewatkan, terutama di bulan Ramadan ini. Rasulullah itu kata Sayyidah Aisyah, selain bulan Ramadan dia adalah sangat dermawan, tapi di bulan Ramadan ini lebih dermawan lagi. Ya, itu sikap Rasulullah ketika sudah masuki pada bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karena itu mari yang sunnah-sunnah ini kita hidupkan juga. Salat sunat rawatib, ya. Taftirus shaimin, memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, ya. Makinkan besar pahalanya. Nabi katakan kafa seperti pahala puasa orang berpuasa, walaupun tak persis sama. Tapi maksud hadis itu makinkan besarnya pahala kita bersedekah dengan orang yang berpuasa. Nah, terus ada lagi yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, as-sahur, makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Walaupun kita dah kenyang, penomat 1 teguk air kita minum sahur itu supaya dapat kesunahannya. Kan ada sebagian kita, saya dah kenyang dah Ustaz, tadi pulang tarawih dah makan, ya. Kalau dah kenyang minimal 1 gelas air, dapat sunnahnya. Kemudian apa lagi di antara sunnahnya? Menyegerakan berbuka kalau memang sudah yakin waktu maghrib sudah masuk. Kalau kita dah yakin waktu maghrib sudah masuk, sudah nampak mega merah di ufuk barat sana, sudah gelap di ufuk timur, itu sudah masuk waktu maghrib, maka disegerakanlah berbuka. Berbuka dengan apa kata Nabi? Dengan rutab, kurma yang basah. Enggak ada kurma yang basah, kurma yang kering. Itu urutannya. Enggak ada juga air zam-zam. Apalagi air zam-zam Ustaz, payah cari air zam-zam kan tak ada. Air biasa, air putih. Enggak ada juga hulwun. Apa itu hulwun? Hulwun itu sesuatu yang manis yang tanpa diproses dengan api. Itu hulwun. Apa misalnya? Madu, ya, buah-buahan, buah pisang. Ya, buah pisang kadang tak manis pula itu. Karbit dia tak manis rasanya. Madu, kalau di kitab-kitab fikih disebutkan seperti madu. Enggak ada yang itu, baru halwa. Halwa itu sesuatu yang manis yang diproses melalui dengan api. Kolak, ya kan? Kolak pisang, kolak-kolak apa itu sunnah. Tapi urutannya seperti yang saya sebutkan tadi. Ini dia.
Jadi kalau yang sunnah juga kita jaga pada bulan Ramadan ini, insya Allah ya, kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, kita dalam keadaan suci, tak ubahnya seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Isya rahimakumullah. Inilah beberapa keistimewaan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah malam ini kita tengok masjid kita ini penuh, ya, sampai keluar sana ada jamaahnya. Dan kita berharap ini jamaah sampai berakhir Ramadan seperti ini. Jangan nanti 15 ke ujung, tinggal satu soft. Kita pergunakan waktu yang singkat hidup di dunia ini, sementara kita akan menempuh alam yang kekal abadi, itulah alam akhirat. Maka orang yang menanam di dunia ini tanaman yang bagus, maka dia akan meraih panen yang bagus nanti di akhirat. Ad-dunya mazra'ah, dunia ini tempatnya kita bercocok tanam. Wal akhiratu darul jaza, dan akhirat adalah tempat hari pembalasan. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan insya-Allah dapat kita amalkan, ya, terutama dalam menjalani ibadah puasa yang masih sekitar 20 hari lagi. Semoga kita diberikan oleh Allah at-taufiq, kekuatan, kemampuan untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.